libur 1 Januari 2025 dengan resolusi baru. Gak suka sambel. Masih tuh lihat makan aku kayak kuli loh ya. Ini sambelnya segini. Terus aku makannya mie bihun. Aku makannya bihun sama telur kayak gitu. Aku mau keluar males. Ada ayam, ada gulai ayam ada. Lagi pingin kayak gini aja. Resolusinya itu masa aku bikin pabrik sambal. Enggak lah, temen aku itu ada juga yo, masih ada bikin kayak gitu loh, bikin pakai plastik, botol plastik kayak gitu. Tapi aku enggak lah, biar aku yang konsumennya aja, aku buat diri sendiri aja, konsumsi buat diri sendiri. Ini bagus banget nih liputan 6, kayaknya baru ya. Jejak presiden bagus banget, kapan ini ya? Jejak presiden sang harusnya kan sang, kalau Pak SBY ini sang Demokrat ya, lupa aku sampean. Sang apa ya? Lali aku. Sang, aku ada bukunya. Aku ada bukunya. Sang, lali aku. Sang insinyur ini Pak Habibie. Pikir aku Pak Habibie ini kan udah lama di Jerman kayak gitu ya. Bisa cepat menyelesaikan masalah. Mungkin dalam teknologi dulu baru lebih mudah kayak gitu sosialisasinya. Ini sang pejuang Pak Prabowo. Jejak presiden ini Pak Karno dari Pak Gus Dur. Aku nontonnya tuh sampai bangun pagi jam 4, setengah 4. Aku sampai jam berapa ya aku kuat menahan lapar. lapar dengan TV. Aku jam berapa ini ya? Baru aku bikin mie. Jam 1:04 aku sudah gak tahan. Aku udah lapar, merasakan lapar kayak gitu. Semoga aku bisa puasa dengan baik kayak gitu. Tapi kok sekarang bulan puasa ya udah Rajab, masa sih Rajab? Aku daripada ada yang puasa ada yang enggak kayak gitu, aku pingin kalau misalkan aku libur 5 hari kayak gitu, aku masih punya semangat enggak ya bikin lagi kayak gitu. Padahal masa aku pingin beli terong putih. Pingin brokoli, udah pernah kan brokoli, terus aku maksa, aku bukan sulit dengan hal-hal baru kayak gitu. Terus apa, kubis ungu kayak gitu, aku masih kayaknya nggak cocok sama, aku bukan nggak cocok sama lidahku. Aku nggak tahu ini, aku skip ya. Ini aku kayaknya sedikit banget ya, terlalu sedikit apa dilihat siapa yang orang-orang terdekat aku yang lihat kayak gitu. Masa agak penasaran sih kayak netizen. Kayak netizen yang sangat-sangat itu ya. Aku berani ngomong kayak gitu. Aku terlambat bermedsos kayak gitu. Ya, kamu tahu kamu merasa cantik ya. Wih, aku kalau merasa cantik gak dandan, tapi dandan aku biasa aja. Makanya aku diikutin tuh banyak sama sepupu-sepupu aku, kayak kalau aku gak bagus kayak gitu, kalau gak usah aja, mending gak usah. Ini terakhir aku masak mie, tak posting kayak aku ngapain sih makan mie tanggal 1 kayak orang nggak punya. Masa makan mie itu ya, apa orang nggak punya, padahal mie itu paling praktis kayak gitu. Di saat aku nggak males keluar rumah kayak gitu, aku bikin mie kayak gitu. Kalau aku bikin bumbu itu, bumbu kan paling ibu aku piro sih macamnya bumbu kan kapal. Wis lah gak usah, yang penting belajar dulu kayak gitu. Kan orang tua itu kan tahu ya anaknya itu, udah kamu belajar dulu aja, masak nanti. Bapakku bilang kerja aja, kalau kerja kamu bisa beli makan. Aku nggak takut itu diperai racun banget kayak gitu loh. Aku mau makan banyak sekali, aku makannya bihun yang kemarin aku beli, karena anak aku tahu kan sekarang liburan. Jadi anakku bikin mie sendiri. Memang tak pelajarin supaya apa ya, mama ini ndak ada call center, kamu harus bisa apa, call center masak. Aku sebenarnya Grab mahal kayak memang ya. Nggak apa-apa dek, belajar lah kamu masak sendiri. Punya anak laki-laki 2 itu sebenarnya kerisauannya itu gimana kalau aku mati, tapi udahlah aku pasrah, biar aja. Kalau memang nggak ketahuan kan
Ya paling busuk berapa hari udah bau kayak gitu, ketahuan kayak gitu, siapa yang ya nggak ketahuan juga ya udah, kalau rumahnya kosong ketakutan kayak gitu ya udah kayak gitu loh, udah ditanggung kayak gitu loh. Aku udah makan ini sambal, jangan banyak-banyak sambal, aku udah bisa masa resolusi tahun depan aku mau bikin, enggak lah, bukan fak aku yo. Aku buat banyak buat aku aja udah, aku nggak ada marketingnya. Aku nggak, jaringan sosialku aku tutup semuanya, jejaring, bukan Facebook lah ya. Pak suami aku itu apa ya, kelihatannya nggak membatasi. Aku gini, kamu jangan, nggak pernah sih dia nggak suka ini, kok bisa ya nggak suka sama ibunya tuh, kok bisa kayak gitu loh. Aku aja yang ibuku diporotin sama adiknya itu aku sampai kayak gini, ya biarin aja. Ibuku tetap pernah aku pulang kayak gitu, aku butuh uang, ibuku pinjem kayak gitu, sama dipinjemin sama adiknya itu, bikin kos-kosan tak apa kayak gitu loh. Pikirnya dia, lihat dia tuh udah menikah kok masih pinjem ibunya loh, namanya di perantauan di kota kayak gitu loh. Kayak gitu loh, uang itu kok dadi dhewe aku ngono. Negara wis presiden pitu, sudah banyak 8 ya. Sudah 8 mantannya kayak gitu loh. 8 sudah banyak kayak gitu. Bapak aku oh polisi yo akeh, sing dadi guru yo akeh. Wis tak jalani kabeh pabrik. Dadi pegawai pabrik. Pegawai bank wis ngelamar aku. Aku ditanyain, siapa yang punya Probolinggo? Iya loh, aku baru tahu sekarang Probolinggo itu aku punya, kan aku asli kayak gitu loh. Asli Probolinggo kayak gitu loh. Ya udahlah, aku waktu itu ditanyain siapa, aku berat banget banget, aku cari-cari di koran itu, kalau sekarang kan bisa searching kayak gitu loh. Aku terus tahu, senang banget Bang Niaga itu kelas menengah ke atas kayak gitu loh. Sebenarnya sudah merakyat sih, tapi masih belum, kayaknya belum apa, meluas kayak gitu. Udah pernah aku lihat itu ATM-nya. Ada Bang Mega juga ada. Aku dulu mau ngelamarnya di bank apa aja tuh, ada yang bawain tuh dulu, siapa ya? Bu, bu siapa? Oh, suaminya jadi dokter, istrinya jadi pegawai bank kayak gitu. Coba aja kayak gitu kan, kos di rumah, dinas di gunung kayak gitu, dokternya dinas di gunung kayak gitu loh. Coba aja. Tapi aku nggak tahu ya apa yang aku persiapkan. Orang santai kok kerja di bank sukanya nyanyi. Jadi kalau sekarang ini udah YouTube kayak gini, udah dikasih kayak gini, aku malah penontonnya. Tapi kamu keyakinan mana sih? Banyak yang suka apa nggak suka? Aku sih sebenarnya tuh, aku waktu SMA nggak ada musuh kayak gitu. Kuliah juga nggak ada. Tahu-tahu nggak, sahabat aku tuh banyak perempuan, banyak sekali kayak itu. Bapak aku tuh bilangnya itu kalau anak pejabat itu setelah aku kerja kuliah di UPN. Karena kuliah di UPN tuh kan punya tentara ya kayak gitu, banyak pejabat kayak gitu loh. Bapak aku bilangnya kayak gitu. Terus aku diam aja, aku tidur aja, aku gak ngurus jodoh kayak gitu. Pelajarannya angel kok jodoh kayak gitu loh. Bapak aku tuh ya doanya kayak gitu. Terus ya udah, aku jalanin aja, katanya mbak aku, kamu jangan kayak bapak kamu kayak gitu, dalam bahasa Madura. Bapakmu tuh sekolah SMP aja kos, tapi nggak sampai lulus kayak gitu. Nggak sampai lulus. Ya mbak, jangan sampai pulang-pulang hamil kayak gitu. Ya Allah, mbak aku tuh, ibu aku yang bilang kayak gitu. To the point banget, ibu aku tuh capek ngurusin anak tuh, minta kuliah, adiknya 8 kuliah kayak gitu loh. Ibuku kuliah juga kayak gitu loh. Jadi ya wes gak boleh hamil bu. Ya gak boleh. Ibadah belum punya pacar sih. Kan belum punya pacar. Waktu itu belum punya pacar loh. Katanya ibu aku kayak gitu. Enak katanya, mungkin aku harus disiapkan jodoh orang desa petani. Aku tidak apa-apa juga jadi orang petani, nggak mau kalau sama aku, katanya aku tuh matre kayak gitu. Terus
Dia mataku ya kan gimana juga ya kan biasanya kan ada temen SD kayak gitu ya. Biasanya kan ke sawah. Dia kemana ya? Padahal dia nggak belajar loh ke sawah. Kok pinter sih? Aku kan ya penasaran ya. Aku nggak pernah sebara satu kayak gitu loh. Sawahnya yang mana sih? Karena aku ya tanya kayak gitu. Udah tahu aku cerita ke ibu apa siapa kayaknya kamu kok orang kok matre banget kayak gitu. Sering sih aku dikatain kedonyan kayak gitu sama temen aku, tapi aku nggak marah, aku diem aja. Iyalah, kedonyan banget arek iki, kok ro kon. Makanya aku gak usah lah, itu saudara aku tuh sepupu aku tuh Pak Kiai ya, moga-moga gak buka jilbab kayak aku kayak gitu, nggak mungkin lah. Suaminya juga orang alim kayak gitu loh. Aku mau makan mie dulu. Ada sambelnya kayak gitu. Tahun baru aku seneng banget. Anak aku buat aku seneng dia tuh kalau anakku disuruh tuh seneng banget. Bener bener loh, soalnya jarang sekali aku suruh kayak gitu. Dia kan aktivitasnya nonton TV aja. Kalau aku mau makan, kadang-kadang tak tanyain bikin sendiri apa mama, aku bikin sendiri aja. Memang aku kasih apa pilihan-pilihan hidup kayak gitu loh. Oh mau masak ya udahlah, apa tapi nggak aku syuting. Tak syuting ya dek, nggak usah mah. Ya udahlah, bukan aku kurang ajar ya. Aku nggak pernah cerita sih bagaimana sunar ya anak kecil yang merawat ibunya kayak gitu loh. Siapa tahu dia rela, nggak, setidaknya jangan nikah kayak gitu loh deh. Sejak kecil aku jangan nikah, aku nggak bilang jangan nikah, dia kayak anti perempuan tuh, aku suka banget kayak gitu. Ada yang cantik nggak temanmu? Nggak tahu lah mah kayak gitu. Seneng lah aku kayak aku juga karena gak pinter juga sih dulu. Ibuku nggak pernah tanya-tanya, nggak sempat juga, beda zaman. Ibu aku tanya kenapa Lili. Aku nangis kayak gitu loh. Aku dapat lima itu menyulam itu, ketahuan ada yang ngomong, temen SD aku ngomong itu dibuatin Lili itu sulamannya kayak gitu. Aku dapat 5, ibuku diam aja. Ibuku udah marah, cuman ibuku dibaikin aja gurunya. Kalau pameran semangka, di bapakku kirim ke sana, kirim aja semangkanya biar anaknya pinter. Dikirim semangka yang tanpa biji itu loh kayak gitu. Bapak aku dulu suka 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 nyogok gitu. Nah, supaya udahlah, makanya aku sama Pak aku, Li ini masukkan akabri aja. Enggak le, aku enggak mau, biarin aja, katanya anaknya kayak gitu. Mahal juga ya, berapa ke sana Magelang kayak gitu. Kayak mondok tuh juga jangan diremehin loh ya. Kalau akabri itu harus pinter. Terus sama lah kayak mondok kan namanya anu ya. Terus ada juga dulu temennya, ada kan estetik, ada negeri kedinasan awalnya kayak gitu, terus jadi swasta kayak dulu. UPN itu negeri kedinasan kayak gitu. Aku kalau kerjaan, aku dolek kerjaan dulu itu minta tolong sama dekan kayak gitu, surat keterangan. Aku nggak patah semangat sih dikatain uang tuh manis. Memang benar adanya, uang itu kalau sudah enak nggak akan berhenti kerjanya kayak gitu loh. Lingkungan kerjanya nyaman, kompak kayak gitu, bisa bekerja dalam tim kayak gitu loh. Males arep leren, paling anaknya titip nombai. Aku itu ya, soalnya aku pernah sakit, gak bisa tidur, aku kerja, makanya aku gak mikir aku UPN lebih daripada maaf ya, daerah di daerah itu kan nggak kos. Tapi kalau masalah keahlian aku nggak tahu ya, mungkin perhitungannya beda juga. Beda, misalkan aduh, lebih apalah, lebih apa aku nggak tahu perhitungan gajinya. Gaji itu sama dengan rezeki, mau mau besar mau kecil. Tapi aku itu udahlah, aku udah nggak, kalau kerja dibagiin mainan itu takut aku kayak gitu. Semoga terinspirasi aja yang mau kuliah, harus bener-bener bekerja kayak gitu. Perempuan, laki-laki kalau memang nggak boleh kerja ya. Untungnya aku ketemu dia itu nggak boleh kerja.
Kenapa sih aku nggak boleh kerja kayak gitu loh. Aku untungnya tuh masih sempat tuh ngasih ibu aku pampers kayak gitu, daster di saat gajinya berapa kayak gitu aku masih kontrak kayak gitu loh. Tego ya, nggak ada, nggak ada, malah malah uang uang donor darah itu langsung diminta. Nggak tahu aku. Ibuku biaya murni ya, jual-jual ini sampai dijual ke dokternya. Jengkel aku. Iki efeknya apa, masa kamu duplik apa? Gara-gara ini padahal itu kayaknya temen aku. Aku aduh, aku pusing banget. Udahlah, kalau Tuhan Maha melihat ya udah. Terakhir kali aku ini menunjukkan aku makan ini, makanlah saat kenyang. Balik. Kalau orang kenyang itu nggak akan pernah puas. Muntah-muntah kalau makan. Makanlah saat lapar. Ini aku kalau mau ceramah asal-asal ceramah ala emak-emak aja ya kayak gini lah. Itu bapak aku tuh sholatnya tuh nggak pernah bolong kayak gitu loh. Tak yakini keburu-keburu aku mau sholat nih, kayak sama kayak teman-teman aku itu, nggak tahu aku kodok koser, bapakku tahu nggak, aku belum tanya. Terus bapakku sholat tahajud aku belum tanya, kalau tahajud aku belum tanya juga kayak gitu loh. Pokoknya 5 waktu rukun Islam itu bapakku jalani kayak gitu loh. Kalau mau masuk Islam kayak gitu aku nggak harus kok. Islam tuh ngajari nikah kayak gitu. Sakit aku tuh ya, sakit banget.